santri yang positif COVID-19 di Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, Banyuwangi, Jawa Timur terus bertambah. Hingga Jumat sore total santri yang positif COVID-19 ada 199 orang. Angka kasus positif COVID-19 di klaster Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi kembali mengalami peningkatan setelah adanya tambahan 89 santri yang tertular corona. Sementara dari 6.000 santri di Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, sebanyak 600 santri telah menjalani tes swab COVID-19 dan tenaga medis akan disiagakan di Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung mengantisipasi. Sementara itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin guna membahas penanganan COVID-19 di lingkungan pesantren. Jadi bulan November akan dapat 3 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang juga perlu disampaikan pada kesempatan ini bahwa Pak Luhut bersama Pak Terawan dan Direktur Utama Bio Farma juga tadi melaporkan tentang persiapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani klaster pesantren. Jadi memang klaster-klaster itu semuanya akan ditangani, tapi khusus klaster pesantren tadi dilaporkan khusus kepada Wakil Presiden. Dan rupa-rupanya penanganan itu kesiapannya sudah cukup matang. Jadi sudah diundang misalnya pengurus koordinator pesantren yang di bawah lingkungan Nahdlatul Ulama, Gus Rozin, itu adalah ketua lembaga RMI, sudah rapat juga dengan 3 gubernur ya, yakni Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Tengah, dan Gubernur Jawa Barat. Dan mungkin nanti berikutnya juga akan melibatkan seluruh wilayah di luar Jawa, karena pesantren tidak hanya di Jawa, tetapi yang di Jawa ini diprioritaskan terlebih dahulu karena banyak sekali klaster-klaster pesantren ini. Catatan penting lainnya di dalam penanganan klaster pesantren itu akan melibatkan tokoh-tokoh role model seperti ulama dan orang-orang yang disegani di lingkungan pesantren. Itu yang akan dilibatkan. Saya kira ini sangat penting, dan nanti juga Pak Luhut juga meminta kepada Wapres, si Pak Wapres bisa membantu secara khusus bagaimana penanganan pesantren ini bisa lebih lancar. Kementerian Agama diundang oleh Bapak Menko Maritim dan Investasi berkoordinasi bagaimana penanganan masalah klaster di pondok pesantren. Ya, kami sudah memberikan satu langkah-langkah, misalnya dibentuknya task force, ya, yang ini nanti bentuknya adalah terkoordinasi antara Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, gugus COVID, ya, PNBP, ya. Kemudian juga kita melibatkan pondok pesantren, ya, dan juga ormas-ormas Islam. Agar apa? Agar di dalam penanganan masalah COVID pondok pesantren ini betul-betul bisa dilakukan dengan cara yang baik. Seperti di Banyuwangi itu sudah menerapkan protokol yang baik sebetulnya, yaitu mewajibkan rapid test para santri sebelum balik ke pondok, beserta dengan karantina yang cukup lama, ada 14 hari. Tapi saya dengar ada beberapa santri yang memang tidak mengikuti prosedur sebagaimana mestinya. Oleh karena itu kedisiplinan prosedur ini yang memang harus menjadi keprihatinan bersama. Sebenarnya critical time kita ini 2-3 bulan ke depan, sampai mulai nanti vaksin ini jalan. Jadi vaksin ini mulai jalan, kita harapkan Desember awal sudah terus ke depan. Jadi Desember ke depan ini pemerintah sedang menyiapkan baik itu Kasat ataupun Polri untuk unsur-unsur kesehatan kita untuk melakukan injeksi di tempat-tempat yang akan diprioritaskan nanti, terutama bagian kesehatan dan pembantunya. Nah, kalau itu terlalui sampai Januari nanti sudah hampir 100 juta yang injeksi, saya kira mungkin akan mulai terkendali. Nah, itu saya kira target kita, karena tahun depan kita akan dapat 270 juta lebih. Mungkin
Saya kira akan lebih dari angka itu. Tapi kita semua harus kompak, tidak boleh salah menyalahkan. Tidak boleh merasa paling benar sendiri, terus menuduh sana, menuduh sini, tidak perlu. Tenang saja, kita akan selesaikan ini dengan baik. Bahwa ini akan kita upayakan untuk betul-betul jangan sampai ada outbreak. Ya, itu aja tugas kita, sampai nanti vaksin ini.